Pikir, dengan semakin meredanya tekanan pasar ya, kalau kita bandingkan dengan, periode-periode Februari sampai April gitu ya, ataupun kita, katakanlah di semester 1 2020, memang di semester 2 ini kelihatannya pasar, obligasi korporasi ataupun penerbitan MTN, instrumen-instrumen surat utang korporasi itu menunjukkan, sinyal yang lebih positif gitu ya, dari sisi emiten mulai, semakin banyak yang untuk, melakukan penerbitan obligasi karena dari sisi tekanan pasarnya juga mulai mereda sehingga, dari sisi cost of fund untuk penerbitan obligasi korporasi terlihat juga mulai mengalami penurunan dari sisi, kupon yang ditawarkan. Oleh karena itu kami melihat, peluang untuk, penerbitan obligasi korporasi ataupun surat utang korporasi yang lainnya di sisa akhir tahun ini akan, cukup besar. Ditambah lagi juga dengan adanya obligasi korporasi yang akan jatuh tempo dalam 4 bulan, ke depan dari September sampai Desember kira-kira, masih ada sekitar 40-an triliun obligasi korporasi yang akan jatuh tempo. Oleh karena itu, dana-dana yang jatuh tempo ini bisa, berpotensi diinvestasikan kembali oleh investor ke obligasi yang baru nantinya, sehingga ini bisa, meningkatkan potensial demand bagi korporasi yang, berencana untuk menerbitkan obligasi hingga akhir tahun ini. Pak Ari, tapi tidak dapat dipungkiri kalau memang risikonya ini masih tinggi juga untuk pasar obligasi korporasi seperti itu. Apakah yield-nya masih menarik hingga saat ini? Betul, memang faktor risikonya tetap ada seperti itu ya, makanya dari sisi kalau kita lihat dari sisi pasarnya memang, demand dari sisi investor itu masih ada pada obligasi-obligasi dengan rating yang menarik, terutama, rating-rating triple A sejauh ini dalam 8 bulan pertama di tahun 2020 ini masih mendominasi penerbitan. Jadi 2/3 dari total penerbitan obligasi korporasi yang sekitar, 45 triliun kayak gitu ya, itu masih didominasi oleh obligasi-obligasi triple A. Jadi, investornya sendiri memang terlihat, lebih berhati-hati sekarang kecenderungannya memilih instrumen-instrumen yang, apa namanya, dengan tingkat risiko yang relatif rendah. Nah, kalau kita bandingkan memang justru, obligasi-obligasi triple A ini masih memberikan return yang lebih menarik tentu saja dibandingkan dengan, surat berharga negara. Kalau obligasi triple A kita lihat contoh misalnya, tenor, 1 atau 3 tahun itu masih bisa memberikan return sekitar 5,5, 6% seperti itu, sementara di obligasi pemerintah atau surat berharga negara tenor 1 sampai 3 tahun mungkin cuma sekitar levelnya 3,8 sampai, 5% gitu. Jadi tentu saja, dengan apa namanya, tingkat risiko yang tidak jauh berbeda karena ratingnya triple A gitu ya, tidak jauh berbeda dengan, surat berharga negara, namun masih memberikan tingkat imbal hasil yang, cukup menarik bagi investor.